Kan kalau kita bilang gawat nih, gawat, pasti ada sesuatu yang takut ya atau apa. Jadi kalau di ilmu kedokterannya, kalau gawat itu suka kita bilang, kalau dari segi kedokteran ya, sebenarnya ini bisa dipraktekkan sama ibu-ibu di rumah. Ya, jadi ada 3 komponen lah yang paling sering kita lihat ya kalau untuk melihat ini lebih aware lah ya. Terus ini kok kayaknya saat ini demam tinggi nih anaknya. Napasnya kok terlalu cepat ya. Nah, gitu-gitu itu kayaknya sederhana tapi penting. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laidatul Azura dalam Medcast, Merikus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini kita akan bahas masalah yang sangat umum sekali. Tapi sebelumnya kita akan panggilkan dulu narasumber, dokter. Nah, teman-teman bisa tebak ini adalah dokter yang mungkin sangat famous di kalangan ini, di kalangan kesehatan mungkin bisa jadi. Langsung aja kita panggil dokternya. Dokter, halo dokter. Halo. Silakan perkenalan diri dulu dokter. Halo, nama saya Dr. Gemma Nazriani. Ya, saat ini saya dokter anak khusus bagian gawat darurat. Nah, jadi itulah tugas sehari-hari. Tugas sehari-hari ya dok ya. Berpraktek di mana dok? Ada Malik, Rumah Sakit USU, dan satu lagi Stella Maris. Banyak ya dok? Ya, 3 tempat lah ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari dokter di antara 3 tempat ya. Boleh. Mau konsul sama dokter boleh ya. Boleh. Oke dokter, baiklah pemirsa, kita akan bahas mungkin masalah umum ini ya dok ya. Tapi masalah umum ini sangat sedikit sensitif gitu. Akan kita bahas mungkin tentang anak pastinya ya dok ya. Pasti. Nah, dalam keseharian itu mungkin ada hal-hal yang bisa dibilang gawat. Sementara mungkin pemirsa di rumah atau ayah bunda tidak tahu hal-hal gawat itu seperti apa. Nah, sebenarnya apa sih dok itu hal-hal yang gawat pada anak itu secara umum? Ya. Jadi kan kalau kita bilang gawat nih, gawat, pasti ada sesuatu yang takut ya atau apa. Jadi kalau di ilmu kedokterannya, kalau gawat itu suka kita bilang mengancam nyawa. Jadi sesuatu kejadian atau penyakit atau kondisi yang bisa mengancam nyawa itu kita sebut gawat. Nah, jadi termasuklah kalau saya ini khusus dokter anak yang gawat-gawat katanya gitulah. Itu termasuk dalam keseharian ya dok ya? Iya. Kadang-kadang kan memang orang tua kok kurang mengetahui atau apa gitu. Saya nggak paham. Cuman kadang-kadang yang sederhana lah, tersedak gitu. Itu udah termasuk yang gawat loh, Mbak. Oh, sebenarnya tersedak itu gawat ya dok ya? Jadi kalau disepelekan. Jadi kalau gawat tuh kalau nggak segera diatasi, bisa mengancam nyawa. Itulah dia. Padahal kuncinya hanya tersedak ya. Iya. Itu bagaimana cara kita mendeteksinya itu dok? Kalau dari segi kedokteran ya, sebenarnya ini bisa dipraktekkan sama ibu-ibu di rumah. Jadi ada 3 komponen lah yang paling sering kita lihat ya kalau untuk melihat ini gawat atau enggak nih anak saya. Jadi kalau ibu itu kan biasa lihat tuh penampilan anak sehari-hari ya kan, bagaimana kekuatan otot anak, kita sebut tonus otot ya. Kemudian apakah dia berinteraksi dengan kita ya kan. Kadang-kadang kalau anak yang lemah, lesu itu kan udah sesuatu nih ibunya kan. Nah, kecuali puasa ya. Jadi kan beda. Itu terus dia nyaman nggak? Kalau anak-anak yang demam tinggi itu suka kadang-kadang nggak nyaman, rewel dia. Terus apa lagi ya? Ada kontak nggak dengan kita? Bisa berinteraksi nggak? Seperti itu. Itu kalau dari segi kita lihat aja tampilan. Jadi ada 3 macam tadi yang saya bilang. Selain tampilan, kita bisa lihat usaha nafas si anak ini. Jadi kan kita nggak perlu jadi dokter ya, cuma bisa lihat nih. Kalau anaknya udah kembang kempis hidungnya, tuh mulai sesak ya kelihatannya gitu. Atau dadanya itu kok cepet kali nafasnya. Itu juga bisa. Oh, itu secara umum ya? Tidak harus menjadi dokter. Tidak harus. Hanya melihat saja, mendengar. Karena ibu-ibu ini kan paling tahu pasti anaknya bagaimana kan. Melihat, mendengar. Nah, satu lagi kalau kita mau lihat itu adanya kelainan di sirkulasi. Nah, biasanya anaknya kita lihat ada pucat atau tidak di telapak tangan, kemudian ada biru atau tidak wajahnya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 macam lah yang harus ibu-ibu nilai. Kalau nih sebenarnya anak saya ini gawat atau tidak gitu. Harus segera nggak dibawa ya gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya. Cuman harus rutin ya, harus memang ibu-ibu perhatikan gitu. Dilihat 3 macam tadi dari penampilan,
usaha nafas sama sirkulasi tadi. Tapi itu memang hal-hal yang kita maksud itu sebenarnya keseharian selalu ada ya, Dok? Ada. Iya, seperti nafas, Iya. mungkin itu sebenarnya ada setiap waktu gitu Iya. ya, Dok. Ya, cuma kita harus lebih perhatikan lagi Iya, ya. lebih aware lah ya. Oh. Terus gini, kok kayaknya saat ini demam tinggi nih Iya, anaknya. betul. Napasnya kok terlalu cepat ya. Nah, Iya. gitu-gitu itu kayaknya sederhana tapi penting. Penting. Nah, iya. Tapi itu mungkin bukan hanya untuk ayah bunda ya pemirsa, Iya, mungkin benar. itu untuk orang yang terdekat kali ya, Dok Iya, ya. penjaga Bisa ya jadi atau pengasuh. ya, Iya, Dok ya. atau nenek ya. Kadang-kadang kan dititipin nih sama neneknya gitu kan. Nah, gitu. Terkadang mungkin kalau sama nenek ini kan bisa bebas aja gitu ya, Dok ya. Ataupun mungkin pelajarannya mungkin bawa ke tradisional gitu. Iya, bisa. Betul ya. Begitu iya. Jadi sebenarnya, Dok, kapan kita harus segera membawa ke dokter atau ke klinik terdekat gitu, Dok? Nah, kalau bisa diatasi di rumah, Ya. Biasanya kita atasi di rumah. Contohnya pada pasien-pasien demam, ya kan? Kita kan selalu sedia tuh. Kalau dokter anaknya pasti udah bilang, ibu-ibu jangan lupa ya sediakan obat demam di rumah. Ya. Nah, itu satu betul. lagi, kalau anaknya yang pernah kejang atau ada penyakit neurologi atau saraf, nah, biasanya itu udah dibekalin tuh. Jangan lupa ya, nanti obat kejangnya di rumah itu sudah pasti kita bekali. Tetapi kalau misalnya kayak tersedak tadi, terus kita coba atasi, kan otomatis kita ya refleks tuh, langsung nepok-nepok. Iya, betul sekali, Dok. Ternyata setelah ditepok-tepok kok tetap tidak keluar dan anaknya biru. Kayak yang saya bilang tadi, ternyata kok jadi biru, pucat. Nah, itu tanda-tanda tetap langsung harus dibawa ke rumah sakit. Berarti selagi kita bisa di rumah, kita mungkin selesaikan sendiri kan? Karena gawat itu segera mungkin. Jadi sesegera mungkin. ada memang hal-hal yang harus dipersiapkan ibu-ibu di rumah gitu untuk anak-anaknya. Baru kemudian dibawa ke rumah sakit gitu. Langsung dibawa ke klinik terdekat. Iya. Nah, bagaimana mungkin ya, Dok? Karena mungkin kebanyakan, mungkin info kita juga nggak bilang, mungkin para ayah bunda tidak mengetahui informasi. Tapi beberapa mungkin ada yang kayaknya ini hanya biasa gitu, karena dia nggak tahu padahal itu sebenarnya udah gawat gitu, udah harus dibawa. Nah, itu bagaimana caranya kita mengedukasi kepada orang tua gitu ya, Dok ya? Seperti saya sampaikan tadi, 3 komponen penting itu layaknya harusnya diingat ya ayah bunda ya. Jadi gampang sekalinya ya, lihat penampilan ya, interaksi dengan orang tua ada atau tidak, nyamankah anak atau tidak gitu ya. Kemudian usaha nafas, memang yang memang sehari-hari bisa dilihat. Kadang-kadang memang tanpa kita sadari ya. Ya, betul. Jadi lebih kalau anaknya ada sesuatu sakit atau kondisi tertentu, sepertinya harus lebih aware ketiga pemeriksaan ini dilihatlah. Nah, kalau memang bisa ditangani di rumah, baiknya segera ditangani di rumah. Atau anaknya kejang misalnya kan. Iya, kadang-kadang kan masukin tuh sendok ke dalam mulut ya. Itu nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Jadi berarti sebenarnya ibu-ibu banyak yang bikin ilmu sendiri mungkin ya, Dok ya. Dia kan takut tergigit lidahnya. Betul. Gitu. Sementara itu satu kondisi yang sama sekali tidak boleh kita intervensi. Ya, jadi kalau mau ngasih ada obat kejang di rumah, boleh dikasih, tapi itu yang dari anus, dari anus itu yang kita kasih. Tapi kalau pada saat kejang, tidak boleh memberikan sesuatu apapun ke mulut. Karena apa? Kemungkinan resiko masuk ke paru-paru sangat besar. Sangat besar ya, Dok ya. Nah, berarti itu sebenarnya adalah hal-hal yang sangat termasuk tergolong gawat ya, pemirsa. Jadi dokter bisa mengedukasi melalui podcast ini gitu. Karena mungkin sekarang informasi banyak beredar ya, Dok ya. Dari mana saja sumber informasi. Nah, jadi kita sekarang sudah mendatangkan khusus ya kan, Dok, untuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya mungkin hari-hari itu hanya dianggap sebagai biasa ya, Dok ya. Tapi hati-hati pemirsa, karena hal biasa jadi luar biasa bisa ya, Dok ya. Benar. Dan satu lagi titip pesan, kalau misalnya kita cari informasi, sebaiknya memang dari sumber-sumber yang terpercaya. Artinya banyak sekali sudah tulisan dokter-dokter anak ya. Jadi kalau bisa kita baca dari situ. Jadi bukan tahu dari mana Bu, dari Google, tapi kan nggak ada pengarangnya gitu ya. Betul. Nah, jadi sejogjanya lah ya, kita ambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya lah. Yang bisa dipercaya gitu ya, Dok. Nah, tadi Dok, kita kembali lagi bicara ke gawat pada anak gitu. Nah, pastinya dokter, karena pemirsa ini adalah memang dokter anak gitu ya, Dok ya. Nah, mungkin pemirsa yang lain juga ingin tahu, adakah
tips dan trik gitu dok. Apakah yang bisa dilakukan apabila terjadi atau enggak untuk pemirsa di rumah atau ayah bunda gitu? Jadi ya tips-tipsnya yang seperti tadi ayah bunda, kalau bisa 3 tanda tadi yang bisa kita kenali secara dini itu bisa kita kita jadikan kebiasaan atau kita rutinkan lah ya. Kalau memang anak dalam kondisi atau sakit tertentu, memang tidak setiap hari ya, tapi kalau misalnya anak demam, kita mulai cari-cari nih, kira-kira apa ya, ada nggak 3 tanda ini? Iya, Atau kapan saya harus bawa anak saya ke rumah sakit? Biasanya kalau demam itu sudah 3 hari nggak turun-turun, kemudian asupan makannya sama minumnya kurang, itu juga sudah harus tanda-tanda harus dibawa. Gitu. Jadi sebenarnya ibu-ibu ini atau pengasuh ya lebih aware sedikit aja lah untuk 3 tanda itu. Berarti harus lebih ini ya perhatian iya, mungkin ya, dok, benar. Mungkin bisa dibilang atau orang yang terdekat dengan anaknya gitu ya dok ya. Jadi bunda, pengasuh, nenek ya itu bisa. Iya, siapa yang paling dekat lah ya. Iya, dok, ya? pada saat kejadian. Kan sering tuh ya ketelan guli atau kacang ya. Nah, anak-anak itu kan rasa ingin tahunya itu kan besar. Betul sekali dok. Jadi kadang-kadang apa ya ini gitu ya. Jadi masukin ke lubang hidung, yang gitu-gitu. Jadi ingin tahu ya. Iya. Sementara kan kita tahu saluran nafas itu kan sumber oksigen yang utama gitu. Jadi kalau itu udah tersumbat, itu kan sesuatu. Udah luar biasa. Itu memang fatal sebenarnya dok ya. Jadi memang mungkin pemirsa perhatian ini lebih banyak ya dok ya, orang terdekat lebih banyak gitu ya dok, karena mungkin kasus-kasus sekarang mungkin kalau dianggap yang lain itu biasa ya, tapi efeknya untuk ini lebih parah ya dok ya. Kayak muntah mencret kan mungkin biasa aja, tapi kalau muntah mencretnya sudah berkali-kali misalnya, yang kita takutkan adalah dehidrasinya, bukan muntah mencretnya. Anak-anak itu gampang sekali kurang cairan, dehidrasi. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa lah mencret aja gitu ya, tapi ternyata udah 10 kali sehari, kemudian isinya cuma air ya, anaknya sudah lemas. Nah yang kayak saya bilang tadi sebenarnya lihat anaknya kok dari gembira kok hari ini lemes ya, ada apa gitu. Ibunya harus itu sebenarnya, ada apa ini anakku? Bukan membiarkan ya dok ya. Terus nggak apa-apa lah kan, kadang-kadang kalau ibunya sibuk ya udah nggak apa-apa, tapi akhirnya jatuhnya ke kondisi yang lebih berat. Nah, yang lebih susah kita atasi sebenarnya. Kalau ringan sedang, dehidrasi yang ringan sedang saja, sepertinya gampang gitu kan. Tapi kalau udah jatuh ke yang lebih berat, harus dirawat lagi di ICU, itu udah lebih susah lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau dibawa lebih awal mungkin bisa lebih ringan ya dok ya. Tanda-tanda nggak mau minum aja, itu udah satu tanda-tanda kurang cairan dan kondisi dehidrasi yang berat. Yang udah nggak mau minum, lemes-lemes, udah tanda-tanda lah itu. Itu memang udah tanda-tanda berat ya dok ya. Tapi sebenarnya itu kan hal muntaber gitu ya dok ya, seperti tadi. Nah hal itu sebenarnya kan umum ya dok ya. Bener. Padahal ya pemirsa harus tahu mungkin ya dok ya. Bener. Itu adalah hal yang gawat ya dok ya. Kalau sudah kondisi anak seperti itu berlebih-lebihan, lemes, gitu-gitu, itu adalah yang kondisi yang mengikuti gitu. Jadi yang kondisi yang tidak biasa dialami anak sehari-hari. Kalau biasa anaknya gembira, lari-lari, terus hari ini enggak, mau di rumah aja, mau tidur aja. Itu kan harus ibunya ini, kenapa nih anakku gitu kan? Harusnya ayah bunda seperti itu gitu. Berarti harus dipertanyakan ya. Mungkin orang tua harus lebih peka kali ya. Benar itu. Karena kadang mungkin ada sebagian yang berpikir mungkin lagi capek gitu ya dok ya. Padahal mungkin dia merasakan hal yang lagi tidak enak pada badannya gitu ya dok ya. Segera pemirsa mungkin bisa datang ke dokter Gema langsung di 3 tempat yang tadi sudah dijelaskan. Begitu bukan dok? Iya. Kalau bicara tentang kegawatan ini mungkin banyak ya dok ya. Memang banyak ya sebenarnya. Yang kita kadang nggak sadar, kayak kena air panas. Ya, kadang-kadang kan ibu kita masak air panas buat mandi ya, gitu kan. Anak tadi apa nih gitu, kadang-kadang kan itu atau tersiram gitu-gitu kan. Betul. Nah, itu yang sebenarnya bahaya juga gitu. Tapi kalau kecil atau sedikit, ibu-ibu kadang-kadang suka salah kaprah nih. Odol mana odol? Itu sebenarnya nggak boleh dok ya. Bahkan saya pun termasuk. Jadi kita sebenarnya nggak pakai odol, jadi langsung ditaruh di air yang mengalir. Biar dingin itu, seperti itu. Kadang-kadang kok odol sih gitu kan?
panas nih, harus dikasih yang dingin gitu kan. Nah, padahal berarti nggak, air keran yang mengalir keran aja. mengalir Iya, aja ya dok iya. ya. Saya pun salah berarti selama ini. Gitu lah, mitos-mitos yang Mitos itu. ya. Iya. Nah pemirsa juga nggak boleh harus langsung percaya ya dok Iya. ya. Bahkan saya sendiri jadi nggak boleh ternyata. Termasuk tadi masukkan sendok ke dalam Iya. itu kalau kejang, itu juga nggak bisa. Itu juga tidak Iya. boleh ya dok ya. Jadi sebenarnya mitos dan fakta ini bisa kita bahas untuk next nih dok. Oke, Bisa. setuju saya. Ditunggu berarti ya dok Iya. ya. Karena mungkin membahas tentang kegawatan ini banyak ya dok ya. Kayaknya Banyak. nggak cukup waktunya mungkin ya. Mimisan, itu juga sering, ya kan? Iya. Posisi, itu juga nanti bisa masuk di mitos dan fakta lah itu. Bisa masuk Iya, ya dok iya. ya. Mungkin next pemirsa kita akan terus bersama dokter Gemma mungkin. Bagaimana dok, bersedia dok? Boleh. Berhubung dokter ini agak sibuk memang, tapi luar biasa untuk Kita usahakan. yang nonton mungkin satu ini ya, satu keberuntungan. Ya bukan gitu dok. Sekaligus mengedukasi loh ini. Jadi Iya, kapan lagi kita ada apa namanya ya, dikasih kesempatan untuk seperti Ya, ini. Kadang-kadang kan betul. kalau di rumah sakit aja kan hanya orang-orang tertentu ya. Ya, betul Tapi sekali, kalau Dok. ini kan bisa ditonton awam Bisa dan semua siapa bisa saja nonton. bisa Iya, ya dok ya. Karena sekarang lingkupnya udah beda ya. Gennya sekarang udah beda. Iya, benar. Anak umur berapa tadi? 4 tahun. Oh, podcast ya, Mami ya. Udah bisa ya dok ya. Jadi mungkin melalui podcast ini kita bisa dapat informasi dari sumber terpercaya. Benar. Betul ya dok ya. Ini harus ditonton ya. Langsung ditonton Medcast. Iya. Juga pemirsa juga bisa datang ke dokter Gemma. Iya. Bisa di return lagi videonya di mana posisi praktek ya dok Iya, ya. boleh. Dengan senang hati ya dok ya. Iya, boleh. Nah dokter, kalau kita bahas tentang kegawatan ini, Mm-mm. mungkin 1 jam nggak cukup. Iya, ya. benar. Banyak ya. Karena hal-hal kecil itu sangat banyak sekali ya dok Iya, ya. benar. Nah mungkin pemirsa, kalau pemirsa masih belum menemukan jawaban, bisa mungkin di kolom komentar kali ya dok ya. Boleh. Akan dijawab langsung dengan dokter Gemma langsung. Iya. Bukan gitu dok? Iya. Walaupun sibuk mungkin ada sedikit waktu lah ya dok ya. Ya, untuk boleh itu. Apa ya, kesukaan juga ya, kita kan Iya, ngajar, betul. Iya, terus betul sekali, Dok. ngasih-ngasih edukasi itu saya pikir penting lah di saat Iya, sekarang, sangat supaya penting dok. karena semua orang sudah punya gadget dan bisa baca semua informasi gitu. Jadi betul. harus dari yang sumber terpercaya kalau Iya, saya betul. sih. Jangan-jangan semua ditelan mentah-mentah Iya, ya dok ya. Bahaya. Iya ada tuh, Oh. walaupun di kota Iya. ada juga saya baca seperti ini, sampai saya bilang tolong ya Bu, nanti kalau baca Iya. yang ada sumbernya. Bahkan kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu punya web sendiri. Oh, Jadi iya, kalau iya. mau cari apa nih, soal apa nih, itu bisa dibuka, Bisa Nggak- dari sana ya, iya, Dok, ya? nggak susah. Terus seperti ini Instagramnya juga ada. Jadi saya pikir nggak sulit lah ya di masa sekarang ini. Boleh mungkin nanti kita cantumkan webnya kali ya dok ya. Boleh. Biar tidak ada info yang mungkin bikin jadi salah gitu Iya, ya dok ya. benar, Bisa lah salah berarti. kaprah, iya. Izin ya dok ya. Iya, boleh. Dengan senang hati kan Iya, dok. Karena bahaya kalau seandainya nanti pemirsa langsung memutuskan sendiri ya Iya, dok ya. Atau memakan info tidak dari sumber terpercaya. Benar. Kayak saya bilang gawat tadi kalau nggak diatasi segera, ya akhirnya kan mengancam nyawa, menimbulkan kematian. Itu Iya. yang kita takut. Itu fatal ya Iya, dok ya. fatal. Tapi itu pernah terjadi ya dok. Pernah tersedak bakso nggak bisa dikeluarkan, mungkin nggak tahu harus bagaimana ya. Iya. Akhirnya meninggal. Padahal itu sumbernya tersedak ya dok Iya, ya. sumbernya tersedak. Anak-anak itu sangat gampang. bahaya. Peniti masuk ke hidung. Ada yang udah sampai kerongkongan, yang menyumbat jalan nafas. Nah, itu yang gitu-gitu yang sepele nih gitu, tapi kan tetap harus diperhatikan. Gitu. Betul dok. Nah pemirsa, sebenarnya info-info di sini cukup banyak, tapi ini kita bahas secara umum ya dok ya. Karena ini terjadi Kulit-kulitnya aja nih. sehari-hari ya dok. Karena ini juga penting untuk diedukasi ya dok. Iya, Karena benar. dari mana lagi sumbernya kalau nggak dari sumber terpercaya seperti dokter Gemma. Terima kasih. Nah next ini dokter podcast, mungkin kita akan bicarakan hal lain mungkin ya. Boleh Dok ya, dengan senang hati. Iya, pasti. Nah dokter terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Sebenarnya masih banyak sih waktunya untuk berbincang, cuman mungkin dokter Gemma punya banyak kesibukan pemirsa. Jadi kita harus setting ulang jadwalnya, bukan gitu dok? Iya benar. Terima kasih dokter untuk Sama-sama. waktunya. Pasti kita akan panggil kembali untuk info-info selanjutnya. Amin. Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Nah teman-teman terima kasih sudah menonton podcast Medcast, podcastnya kesehatan. Berjumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.